Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Alhamdulillah, hari ini di hari Sabtu ya, kita bisa berjumpa di sini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa, masya Allah, yang kami hormati, yang Mami, masya Allah, sehat-sehat ya. Saya baru bertemu beliau itu, tapi nama beliau sudah saya kenal beberapa tahun yang lalu, masya Allah. Ya, kebetulan saya dulu dididik sama Ustadz Abdul Mughni. Ya, Pak Mughni. Kebetulan saya sempat diamanai sebagai kepala madrasah NI Manarul Islam di Sawojajar sana. Itu beliau yang bimbing saya terus, masya Allah. Beliau cerita, Pak Jalil cerita panjenengan, masya Allah, perjuangan beliau. Hari ini senang sekali saya ketemu panjenengan. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kemudian kami yang kami hormati Ustadz Elwan selaku Ketua Yayasan Perguruan Surya Buana. Saya tahu saya ini yang pertama di sini. Dulu saya pernah ngisi, tapi di siswa kelas 12 saya ngisi motivasinya anak-anak waktu itu masih di sana, belakangnya sardu gitu ya. Ya, itu masih masuk bener ya, gang-gang gitu ya. Ya Allah ya. Sekarang Surya Buana sudah luar biasa berkembang nih. Yang kami hormati juga kepala madrasah MTS Surya Buana ya, ternyata satu alumni ya, kita alumni UM ya. Beliau matematik ya, saya fisika ya, fisika. Maka itu gelar saya itu SSI Bapak Ibu. SSI itu sarjana sains ya, bukan sarjana sial, bukan ya. Ya, saya sarjana sains. Kemudian memang kami banyak belajar nanti di sini ya, dan ini akhirnya diketemukan di sini. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru dari MTS Surya Buana ya, yang hari ini kelihatan ceria-ceria semua, ini senang saya ya. Dan juga Bapak Ibu hebat, orang tua hebat ya, siswa-siswi putra-putri di MTS Surya Buana ya. Boleh aplaus yang meriah buat kita semuanya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini saya diminta untuk mengisi acara. Saya waktunya nanti berapa jam? Sampai jam 9 malam kan? Tidak nih, jadi nanti mungkin 9 berapa menit? Berapa? 1 jam ya? 1 jam, baik. Hari ini saya lebih senang sebenarnya, konsepnya adalah sharing. Seperti yang ditanyakan Prof. Baji tadi, ini saya kejar Prof. Baji tadi ya, wah kok langsung balik gitu ya. Nah, yaitu adalah sesi sharing. Nanti kita banyak sharingnya aja, gitu, Bapak Ibu. Siap gitu Bapak Ibu? Ya. Nanti kita memang betul-betul membangun karakter Islam itu yang bagaimana. Dan yang dikatakan tadi Ustadz Eman tadi tentang tantangan era digital, betul itu, luar biasa. Saya kemarin ini ngomong tentang AI, ya Ustadz. Saya kemarin ngajari dosen-dosen UTM Trunojoyo Madura sana ya, itu membuat analisa data. Namanya data scientist ya, kami ngajarin mereka untuk dari olah data itu. Sekarang sudah pakai AI semua, ngerjain apa juga pakai AI, coding pun pakai AI gitu ya. Nah maka dari itu masya Allah ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ada salah satu, boleh saya berdiri? Nah kadang-kadang ada yang ketika AI, kemarin sempat searching juga di AI, saya tanya gitu, tunjukkan dalil tentang keutamaan mendidik anak membaca, menghafal Al-Quran gitu ya. Oh itu ternyata dia kasih dalilnya, tapi kacau semua Bapak Ibu ya. Karena AI itu dituntut untuk menjawab, dia salah benar nggak mau tahu dia ya. Dia dituntut menjawab, maka harus cross check. Ini yang saya katakan ya, ini yang saya katakan bahwa perlu cross check untuk kalau memakai dunia AI itu, karena nggak semua dia paham. Baik, hari ini sebelum saya mulai Bapak Ibu ya, izinkan saya membuat statement ini.
yaitu adalah di samping anak hebat ada orang tua hebat, masya Allah. Ya, yakin Bapak Ibu? Yakin? Berapa persen yakinnya? Ya, 200% nih, itu artinya sudah meyakini. Betul, ternyata di samping orang, nggak mungkin anak hebat tanpa orang tua hebat, itu nggak mungkin. Pasti ya, di sampingnya anak tadi pasti ada orang tua yang hebat. Maka saya senang sekali di sini, masya Allah. Ini yang hadir berapa orang tua? Hah? Oh, sudah ada luar biasa banyak ini ya, kurang lebih 1 jutaan ini ya yang hadir ini ya. Dan saya senang lagi Bapak Ibu, senang lagi ini ya, yang hadir juga ada bapak-bapak. Loh, ini jarang-jarang loh. Saya kalau ngisi parenting itu biasanya 2 orang, 3 orang, itu pun di belakang sendiri. Izin saya jadi di belakang. Nah ini bapak-bapaknya datang, masya Allah ini ya. Ya, ini luar biasa. Artinya memang kita harus support nanti ketika kita berbicara tentang mendidik anak. Nggak bisa 1 orang Bapak Ibu. Harus berapa orang? 2 orang, orang tuanya. Di sinilah supportnya dari situ. Baik, maka sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan dulu ada sebuah hasil penelitian Bapak Ibu. Ketika seseorang itu hanya duduk manis mendengarkan seperti ini, ya, mendengarkan seperti ini, duduk manis saja ya, itu ternyata Bapak Ibu, itu masuk di otak kita cuma 10% Bapak Ibu. Berapa persen Bapak Ibu? 10% ya. Pulang dari sini materi ini wis lali gitu ya. Sampai kadang-kadang materinya sopo ya materinya. Nah, itu kadang-kadang kita lupa di situ. Ya, ada yang lebih dari itu, ada. Kita akan ingat Bapak Ibu 30 sampai 40%. Jika kita apa? Ini saya sepakat tadi. Jika kita apa? Mencatat Bapak Ibu. Ketika seseorang mencatat Bapak Ibu, dia menggunakan 3 inderanya. Yang pertama apa? Gerakan tangan. Kemudian apa? Telinga, kemudian sama apa? Mata. Ini 3-tiganya bergerak ini. Ini masuk di otak lumayan 30 sampai 40%. Maka ketika Prof Haji tadi ngomong bahwa beliau berbicara bahwa di Finlandia mau balik lagi, ya memang betul, tulis tangan. Itu 3-tiganya masuk. Ya, tetapi ada yang lebih hebat lagi. Kita akan ingat terus nanti materi kita nanti hari ini. Jika apa? Jika kita ikut terlibat. Ikut apa Bapak Ibu? Terlibat. Ya. Ternyata ketika seseorang itu terlibat itu seperti ini. Kalau misalkan saya nanti ngomong, Bapak Ibu angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Setuju Bapak Ibu jawab setuju. Bisa dipahami? Nah, Bapak Ibu ngomong seperti ini, itu Bapak Ibu akan ingat 98%. Ya. Siap terlibat Bapak Ibu? Are you ready? Nah, ya ready aja ya. Saya tahu jawabannya. Kalau yang guru bahasa Inggris mungkin salah jawabannya gitu ya. Harus jawabannya apa? Yes, I am ready. Tapi nggak apa-apa. Kita di Indonesia. Ya. Indonesia itu siap, ready ya gitu ya. Oke Bapak Ibu, ya kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya ingin tes, boleh ya kita tes konsentrasi boleh? Karena kita kan sampai jam 9 malam tadi ya. Oke, saya ingin tes konsentrasi, punggungnya diluruskan. Kalau ngomong 1, ya, ini khusus Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, yang nggak itu nggak apa-apa ya. Saya maju ke depan. Kalau saya ngomong 1, maka tepuk dada kita begini. 1. Oke, tes 1. Oh, semangat 1. Gitu ya. Kalau 2 tangannya mengepal begini. 2 gini ya. 2 begini ya. 3 menunjuk ke atas. Nah, menunjuk ke atas. Siap? Ya. Saya tes. Nanti kalau ada yang salah maju ke depan ya. Diulangi sampai bisa ya. Oke, baik, punggungnya diluruskan. Bapak-bapak juga harus ikut ya. Bapak-bapak harus semangat ya. Ibu-ibu juga semangat ini ya. Kalau kita pengen anak kita semangat, insya Allah kita juga harus semangat. Setuju ya? Baik, konsentrasi, punggungnya diluruskan. Ayo, 1. Wah, lumayan. 2, 3. Oke, lumayan. Agak cepat. 1, 2, 3, 2. Ayo 2 sudah gini 2 ya. Harusnya kan gini ya. Oke, kita lagi ulangi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Ayo. Ternyata dapat tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Sekarang kita kasih powerful. Ini sekali lagi, kalau kita ikut terlibat kita akan ingat 98% materinya nanti insya Allah sampai selesai. Nah,
Kita kasih kekuatan dengan suara, intonasi suara. Kita beri dengan cara gini. Siapa mau jadi orang tua hebat? Maka jawabannya begini. Saya mau, harus bisa, pasti bisa. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi menunjuk ke atas tuh minta izinnya Allah. Siap Bapak Ibu? Ya, jadi kalau saya ngomong, siapa mau jadi orang tua hebat? Jawabannya, saya mau, harus bisa, pasti bisa. Kalau nanti yang kedua, ulangi lagi ditambahin dengan kata-kata yes. Siap Bapak Ibu? Sebentar, ini pengajian apa gerak-gerak ya? Ya, ini kita nanti memang berbeda. Hari ini biar kita ingatnya semuanya. Kalau nanti saya takut kalau full pengajian nanti ngantuk semua ini ya. Pak, baik kita mulai. Siap semuanya, pokoknya diteruskan. Siapa mau jadi orang tua hebat? Saya mau, harus bisa, pasti bisa. Siapa mau jadi orang tua hebat? Saya mau, harus bisa, pasti bisa. Yes, tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Nah, ya nanti gitu keluar dari ruangan ini, saya mau, harus bisa, pasti bisa ya. Ingat-ingat seperti itu. Nah ini ketika apa? Inilah yang selalu saya tanamkan juga ke siswa-siswa saya, ke anak-anak saya juga seperti itu ya. Ayo bismillah, bisa. Nah kalau udah ngomong pertama kayaknya nggak mungkin, nah sudah selesai sudah itu ya. Hari ini kita akan bahas itu. Siap Bapak Ibu? Ayo ready? Ready, pokoknya ready gitu ya. Nah, baik kita mulai. Nah saya mau memberikan datanya dulu. Ada survei data yang masya Allah yang menarik di sini ya. Saya pakai ini. Nah ini Bapak Ibu, hasil sebuah survei yang dilakukan oleh Via Sosial. Dia membuat survei analisa data ya pengguna internet yang ada di Indonesia ya, luar biasa. Kenapa kok panjenengan sekarang lihat banyak sekali toko-toko HP ya, banyak sekali dibuka-buka itu semacam counter-counter HP. Ternyata ini Bapak Ibu, kita lihat datanya. Di tahun 2009 ya, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 278,7 Bapak Ibu miliar. Ya, yang menggunakan HP seluler, menggunakan HP-nya itulah 353. Jadi bisa jadi satu orang punya dua, seperti itu. Ya, jadi ada 353. Sedangkan pengguna internetnya 185. Ya, yang menggunakannya 185,3 miliar. Sosial medianya 139 miliar. Ini pasar yang besar di Indonesia. Ya, maka itu jangan kaget nanti banyak aplikasi-aplikasi, banyak HP bermerek-merek macam-macam gitu ya. Ditambahi yang kemarin megapikselnya mungkin 10 megapiksel, tambahin lagi jadi 12, kemudian tambahin sekarang ada 50, ada bahkan sampai berapa yang tertinggi? Berapa? Nah, kalau yang tertinggi berarti ngikuti ya, saya nggak ngikuti gitu ya. Oke, baik, ini salah satunya. Nah, ternyata Bapak Ibu, populasinya, data populasinya di Indonesia itu paling banyak umur berapa di situ Bapak Ibu? Ada kurang lebih di umur 10 sampai 14 tahun dan juga ada umur 15 sampai 19 tahun. Loh itu kan masa-masa remaja, betul nggih? Itulah populasi kita. Banyak sekali ada anak-anak muda. Ya, remaja-remaja kita sekarang paling banyak di situ. Kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, berapa waktu yang dikeluarkan dia untuk berinternet itu? Ternyata dikatakan di situ bahwa untuk melakukan akses internet dia membutuhkan waktu di depannya itu kurang lebih orang Indonesia itu 7 jam 38 menit buka internet. Ya, bisa lewat HP, bisa juga lewat laptop ya atau komputer. Salah satunya itu. Kalau sekarang sudah ditinggalkan yaitu mendengarkan radio Bapak Ibu. Ada yang masih mendengarkan radio? Oh ada. Yes ya. Dengan termasuk golongan minoritas gitu ya. Kenapa? Karena 32 menit. Ya sangat jarang orang mendengarkan itu. Televisi aja sudah berubah ya. Oh ini yang belum ada. Ya ini mendengarkan musik 1 jam. Nah yang ini melihatkan televisi Bapak Ibu masih 2 jam, berkurang jauh. Tetapi kalau melihat internet sudah 7 jam.
Ini mau nggak mau. Nah, ini kita akan analisis nanti di sini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada juga apa saja web yang sering dikunjungi. Ya. Yang pertama sebelah sini Bapak Ibu, itu web tentang apa? Google. Jelas ini ya, orang cari. Kabar baiknya ternyata Google yang paling tinggi itu ketika dia mencari tentang, nanti ada translate. Kelihatan mungkin ada baca-baca bahasa Inggris itu nggak bisa, translate aja di Google gitu ya. Nah itu bisa jadi anak-anak kita sekarang gitu aja ya, copas-copas aja gitu ya. Nah kemudian ada apa itu? YouTube. Wah, YouTube ini aplikasi yang kita lebih baik lihat di YouTube lah, potongan-potongan pendeknya lah ya, atau daripada kita lihat di televisi itulah. Kemudian juga ada Facebook Bapak Ibu, Instagram. Kalau anak-anak muda Instagram Bapak Ibu. Kalau Facebook sudah memang ibu-ibu biasanya orang-orang tua ya udah masuk di Instagram. Ya, zamannya gitu ya. IG. Dulu saya sering di Facebook ya, sekarang udah enggak ya. Udah Instagram juga enggak ya. Saya punya akun saja tapi Bu ya. Saya jarang sekali update juga. Kemudian WhatsApp yang paling tinggi juga, ada Shopee. Wah, Shopee. Ya, Shopee sudah mulai masuk ini ya. Nah, ini selamat sudah di itu Bu ya. Sudah di silent semua ya. Saya takut ada Shopee nah, gitu ya. Itu sering keluar. Ini yang paling banyak. Kemudian juga Twitter ada Detik, Kompas, wah seneng bacanya, Tribun dan. Nah, teman yang menarik Bapak Ibu ada di sini satu. Ya, yaitu nomor 13 Bapak Ibu, hati-hati. XNXX itu web porno Bapak Ibu. Ternyata orang Indonesia ada yang seneng ngakses ini ya. Ini ternyata ini bisa jadi anak-anak kita yang banyak tadi itu juga mengakses di sini. Ya, itu termasuk ini. Kalau Hotstar ini film-film kumpulan film yang Disney itu ya. TikTok sudah, Wikipedia ini Wikipedia tentang informasi-informasi biasanya bagus. OpenAI mulai Pak. ChatGPT udah banyak yang menggunakan tahun 2024 ya. Nah, ini yang kita harus pahami, ternyata pengguna cek nanti ke HP-nya putra-putrinya yang diberikan HP. Ya, mesti nanti nggak jauh dari ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu, kalau di Google yang saya katakan tadi, yang pertama adalah apa itu? Translate ya, yang dicari di Google Translate. Kemudian nanti juga ada termasuk TikTok yang sering diklik-klik video-video TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Nah, sekarang pengguna Meta itu Facebook dan Instagram Bapak Ibu. Itu ternyata banyak di anak-anak kita rata-rata umur 18-24 sampai 25-34. Ini yang kenapa kok di data ini yang paling banyak dua ini 18. Kenapa? Karena ini ad itu iklan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan data iklan yang banyak diserang ya, produknya itu di sini Bapak Ibu. Di umur sekian sampai sekian. Ini berdasarkan data iklan, orang iklan di Facebook sama di Instagram. Ya. Jadi termasuk di sini. Salah satu Messenger juga. Nah, yang ini sudah jarang diiklankan. Jadi yang umur sepuh-sepuh insya Allah aman WA-nya. Ya, WA-nya atau Facebooknya aman, nggak dikirimi biasanya ya. Ya, tapi yang dikejar yang di sini. Nah, artinya iklan hati-hati Bapak Ibu, masuk juga di situ hal yang negatif. Apa contohnya? Judi online banyak sekali. Kadang-kadang game online game online. Saya pernah, ya saya nggak tahu kok nyasar itu ya ke Facebook saya. Gambarnya itu game online itu perempuan cantik gitu ya. Kadang-kadang kartun tapi berpakaian seksi. Klik saya sambil gini Bapak Ibu ya Allah. Ini kalau yang anak-anak yang disasar sudah kena itu. Ketika dia klik langsung masuk ke websitenya dia. Nah, kita nggak ngerti kadang-kadang. Maka itu cek and recheck untuk HP-nya anak-anak itu penting juga nanti. Ya, baik, itu masih ini. Nah, kemudian yang paling banyak digunakan Bapak Ibu, platform yang paling banyak digunakan apa? WA nomor 1, WhatsApp. Ya, semua orang pasti punya WhatsApp. Itu yang digunakan sekarang ini. Dan yang terakhir tentang ini penggunaan yang sering aktif dalam 1 bulan, yaitu banyak menggunakan apa itu? Mobile app, jadi aplikasi yang ada di HP kita. Hampir setiap orang itu menggunakan keaktifannya di situ. Ya, YouTube yang utama, ya YouTube, ya dari mana? Dari Google. YouTube itu sekarang lagi trendingnya luar biasa, ya. Nah, baik, itulah faktanya. Maka Bapak Ibu, itulah kondisinya sekarang tentang digital kita. Bagaimana faktanya? Kita lihat ada beberapa fakta.
Fakta yang mengerikan yang pertama, yaitu ada 3 anak di Semarang alami gangguan jiwa akibat kecanduan game online. Ini kalau gangguan jiwa itu memang susahnya luar biasa. Dia artinya sudah terganggu jiwanya, ya, bisa lagi sampai stres dan lain sebagainya. Ya, kalau kemarin kisah nyata dari keluarga kami, ya, itu ada salah satu sepupu saya, anaknya saya, itu kecanduan main game sampai malam-malam. Ya, maksudnya Pak, lupa makan, lupa apa, cuma sampai malam-malam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertama keluhannya pusing, hanya pusing saja. Pusing, lama-lama pusing sedikit buat itu. Akhirnya pusingnya sering. Setelah sering diperiksakan ke dokter, ternyata ada kanker di kepalanya gini. Ya, karena begitu seringnya dia sampai terakhir dia sering, akhirnya saya dioperasi, otaknya diambil, ada pendarahan di sini. Jadi otaknya dibuka, ini diambil darah. Dan akhirnya sempat beberapa hari koma, dan akhirnya Bapak Ibu, ya Tuhan tidak mengizinkan, Allah tidak mengizinkan untuk hidup, maka dipanggillah Allah itu dalam keadaan dia barusan lulus SMK Bapak Ibu. Ya, jadi ini luar biasa, ini pelajaran. Dan sebelum sepupu saya itu meninggal, itu dia sudah marah dengan HP-nya dibanting. Gara-gara ini aku mau, saya masih ingat itu. Gara-gara ini mah, ini ke mamanya ngomong gitu dibanting. Ya, jadi dia langsung meninggal. Artinya inilah yang saya katakan bahwa ketika kecanduan game online, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Baik, berikutnya adalah kecanduan judi online. Ada 2 remaja di Surabaya nekat begal Bapak Ibu. Ya, mereka begal motor dan korbannya dilukai, bayangin. Saking karena judi online. Ya ini sekarang bapak-bapak ini juga banyak ini di bapak-bapak ini dan orang tua ini. Kegiatannya kecil-kecil ya, yang mainan itu loh Pak, slot-slot itu loh Pak. Saya tahunya hanya saya nggak pernah nyoba Pak ya, jadi nggak pernah nyoba. Jadi saya lihat gue, dia nyoba gitu, tinggal murut-murutkan gitu, main slot itu. Ya kadang-kadang itu kecil-kecil uangnya, mungkin pertama 50.000, ya 100.000. Ya judi online sampai seperti itunya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini kemarin ada tersangka pembunuhan remaja di Palembang itu kecanduan film porno. Ya ternyata dia dari nonton itu akhirnya dibunuh, diperkosa dulu, dalam kondisinya sudah mati dulu, meninggal dulu si anak ini yang dibunuh, kemudian habis itu diperkosa. Ya karena setelah dicek ternyata si anak ini kecanduan film porno. Luar biasa ya negatifnya, tapi ada positifnya, ada internet. Kita mau nggak mau, yes harus menerima itu, tetapi kita harus selektif nanti bagaimana. Nah sekarang pertanyaannya saya Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Dan terhadap anak-anak tadi itu siapa yang bertanggung jawab? Nah, orang tua. Ya betul. Kalau kita lihat di sini bahwa anak itu adalah awalnya lah terlahir fitrah Bapak Ibu. Ya, hulu mauludin, ya, uladu apa? Ala fitrah. Ya, jadi semua anak itu lahir fitrah. Ya, kecuali ya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi dan Nasrani Bapak Ibu. Ya, jadi anak itu sebenarnya bersih dulu, ini tergantung kita mengelolanya. Maka yang bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Manusia yang paling bertanggung jawab kita. Efek negatifnya kenapa? Karena orang tua mengenalkan yang pertama Bapak Ibu. Saya banyak sekali melihat ngapunten ini. Ya, kadang-kadang untuk menenangkan masih belum sekolah. Ya kan, untuk menenangkan kasih aja HP, suruh nyetel Upin Ipin gitu ya. Upin Ipin kadang-kadang sudah aman anak saya gitu, atau Dora ada Explore gitu ya. Wah, kan dia nonton gitu itu. Lah aman. Sampai akhirnya dia beranjak sampai SD Bapak Ibu, adik. Ya, dan dia kalau sudah diganggu, diambil itu nggak mau, nangis. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Insya Allah putra-putri tidak, enggak ya? Ya insya Allah enggak ya. Aduh Pak, enggak gimana gitu ya. Ya, nah ini nanti bagaimana caranya, nanti insya Allah hari ini kita akan sama-sama ya. Kita lihat dari sisi yang lain. Nah Bapak Ibu, maka inilah ya pentingnya kita menjaga diri kita, keluarga kita. Ya, yang mana ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini sebenarnya kata kuncinya, kita jaga keluarga kita. Siap menjaga keluarga kita Bapak Ibu? Are you ready?
Ready nggih? Oke. Baik, saya pengen sebelum saya lanjutkan, saya pengen memberikan sebuah aplaus kita rubah. Kalau tadi aplaus gimana? Tepuk tangan ya. Hari ini aplausnya kita rubah, boleh? Ya, aplausnya kalau saya ngomong gini, aplaus yang meriah buat kita, jawabannya begini. Wow, Masya Allah, amazing. Wah, keren ini ya. Ini aplaus yang lebih ya, ada Masya Allahnya. Wah, kita mengingat Allah juga ya, sambil kita kasih amazing. Siap Bapak Ibu? Saya pengen punggungnya diluruskan, yuk. Ayo ingat sama-sama, yuk. Aplaus buat kita semuanya. Wow, Masya Allah, amazing. Wah, keren gitu ya. Jadi nanti kalau kita aplaus yang meriah langsung wow, Masya Allah, amazing ya. Kali-kali ke anaknya juga gitu. Wow, gitu. Iki mama lapo sih mama ini. Nanti kaget anaknya gitu ya. Harusnya minimal keluar dari sini nanti ada perubahan. Cara dengan dekat dengan anak kita ya. Baik, sebenarnya kata kuncinya Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi semua saya rangkum semuanya. Semua permasalahan digital ya yang ada itu dan dari kasus-kasus yang terjadi, satu kata kuncinya, yaitu apa? Ini Bapak Ibu, yaitu komunikasi. Hampir disinilah problem utamanya di sini. Ya, orang tua mungkin merasa bahwa mama papa juga sibuk bekerja, kemudian kasih aja anak HP sudah, kebutuhannya laptop kasih aja. Apalagi ini rawan-rawannya, kalau SMP itu rawan-rawannya Bapak Ibu sampai SMA ini ya, kalau membelikan apapun misalkan semacam kayak laptop ya, kalau bisa jangan ditaruh di ruangan dia, ya, taruh di tempat yang terbuka Bapak Ibu. Ya, ini momen biasanya SD, SMP, SMA sudah. Karena nanti takut kita lah, jagainnya adalah dia mengakses hal-hal yang lain. Karena kondisinya sendiri. Nah ini yang kadang-kadang saya menggunakan seperti sampai hari ini pun kalau kami memang tidak memberikan, kalau di keluarga kami, namun kami nggak memberikan HP ya sampai hari ini. Padahal sekolah betul nggak pakai HP-nya ayah, pakai HP-nya bunda, selesai. Dia punya akun, punya akun ya, punya akun IG ya, tapi pakai HP-nya bunda, pakai HP-nya ayah sampai hari ini itu. Nah kenapa nanti saya ceritakan. Nah Bapak Ibu, komunikasi efektif itu begini, bahwa komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap. Kalau dalam bahasa kita lah ada nilai dengarnya ketika kita berkomunikasi. Karena kadang-kadang saya sering ngomong, Bapak Ibu sering gak nasihati anaknya? Sering tak nasihati sampai masuk telinga kiri keluar kanan gitu ya, saking seringnya lah. Artinya yang kita cari adalah komunikasi efektif yang ada perubahannya, ada nilai dengarnya. Dan saya utamakan ini, kenapa kok tadi saya senang bapak-bapak yang hadir, karena tadi dibacakan surat Luqman nggih. Disebut sebagai apa? Dikatakan bahwa Luqman berkata, ya, qala Luqman. Lihat, ketika Luqman berkata, artinya apa bapak-bapak? Itu yang ngomong ngasih nasihat adalah bapak-bapak. Kalau ibu itu sayang, bener ya? Kadang-kadang kita udah yang ibu-ibu udah nuturi anaknya suami gitu, ya tetap ya. Tapi kalau bapak-bapak ngomong, hari ini saya masih ingat kata-kata bapak saya, ya. Kayaknya saya waktu itu nggak ngereken, bapak saya ngomong itu saya nggak ngereken. Jadi waktu itu ngomongnya gini, saya masih ingat. Ini berkaitan dengan waktu itu ngomongnya gini, kamu mau nikah umur 30 wae, wis umum. Sekarang kamu belajar atau cari dulu ilmu pengalaman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya saya ngomong, saya diem aja waktu itu. Ya Bapak saya ngomong, ternyata itu terekam. Lah kok ternyata Bapak Ibu ya, nikah saya umur 30 ya. Padahal maunya 25 27 nggak dapat, 28 nggak dapat, 29 30. Saya ingat, oh iya Bapak, aku pernah ngomong gitu. Hati-hati Bapak-bapak ya. Jadi kata-kata panjenengan Bapak-bapak itu ternyata direkam. Maka pengalaman dari situ Bapak-bapak, saya sampai hari ini ketika anak saya ada apa, saya ngomong aja. Saya kasih coba kalau kamu punya impian, tulis impianmu. Coba. Dia diem aja. Ya gitu aja. Tapi ternyata benar diinget-ingetin. Ya, ketika saya ngomong, harus buat baik ya ketika kamu sekolahan, yang baik sama temennya. Walaupun kelihatannya enggak ya, temanku nakal sama aku, enggak apa-apa, yang penting baik. Saya ingat terus, saya tahu itu akan terekam. Siapa yang ngomong?
ayah atau bapaknya. Itulah kekuatannya. Kalau kita lihat kaji di surat Luqman tadi, Luqman lah yang memberikan nasihat. Ya, maka bapak-bapak itu penting, nggak bisa ibu-ibu Pak. Bapak ibu-ibu tuh, aduh sisinya kalau anak-anak tuh ngalem kok, betul ya? Nggak ngalem guys, banyak gitu. Namanya ibu lah, biasanya hatinya beda lah perasaannya. Tapi ingat, doa ibu lebih kuat ya. Doa ibu itu diijabahnya luar biasa itu. Ya, maka dari itu bapak-bapak penasehatnya. Nah, ibu-ibu yang memberikan kasih sayang pada anaknya. Wah, itu kolaborasi yang mantap di sini. Maka dari itu Bapak Ibu, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif? Ini yang pertama. Ya, gunakan bahasa yang santun. Ya. Bagaimana gunakan kata-kata yang baik ketika ngomong ke anak, apalagi dengan nada yang kadang-kadang marah-marah. Kamu kenapa sih gini? Terutama dengan keluarkan juga kalau lagi emosi Bapak Ibu, gunakan yang positif-positif. Panjenengan pernah tahu kisahnya seorang anak kecil di Mekah sana, ketika ibunya lagi mau ada tamu nyiapkan makanan luar biasa, si anak kecil ini ngambil pasir Bapak Ibu, disepiur-sepiur pasirnya ini. Siapa orang tua sih enggak gemes ya. Padahal tamunya mau datang, ini pasirnya disepiur ke makanan-makanannya. Apa jawab ibunya waktu itu? Langsung ingat, tak doain kamu ya. Kalau bahasa kita mungkin gitu ya, tak doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan siapakah dia? Dia adalah Imam As-Sudais. Ya, kecilnya tuh nakal. Ya, namanya anak kecil itu biasa ya. Sepakat saya ya, mencoba itu anak kecil. Ya, tapi apa doa ibunya? Tak doain kamu jadi Imam Masjidil Haram. Jenengan juga boleh nanti Bu, misalkan marah sama, tak doain jadi presiden kamu ya. Oh tak doain jadi pengusaha sukses kamu ya. Marah, tapi ini kata-katanya yang keluar positif, dilatih mungkin, dilatih ya. Nah, sulit dilatih, nanti dilatih. Saya pun sampai hari ini melatih juga. Saya ngomong ke anak saya ketika dia nggak bisa, nggak li, tak doain kamu ya. Terus jadi hebat besok. Nah saya gunakan seperti itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian hindari konflik. Nah ini kadang-kadang coba masuk ke dunianya. Sekarang ditemukan dengan konsep pendidikan namanya quantum Bapak Ibu. Quantum teaching. Ya, quantum teaching ya. Kalau quantum teaching itu artinya kita masuk ke dunia anak-anak dulu, baru kita kantarkan dunia kita pada mereka. Sama ketika kita nanti masuk mau memberitahu anak-anak kita Bapak Ibu, menasihati anak-anak kita, masuk dulu ke dunianya. Ya, masuk dulu ke dunia. Gimana Le? Nah itu biasanya kalau itu tanggung jawabnya biasanya kalau saya bagi tugas dengan istri. Anak-anak saya itu paling dekat dengan istri saya. Wah itu cerita ngobrol gitu banyak. Habis itu masuk. Oh gitu ya. Bagus sih. Akhirnya masuk. Kita kasih masuk positif. Kita masukkan di situ. Karena anak perlu yang namanya gitu. Barusan seminggu yang lalu ada teman saya ngomong, anaknya sudah dewasa Bapak Ibu, sudah kerja di Jakarta di Samsung. Dia cerita ngomong gini, Abi Mami saya mau ngomong, tapi jangan dinasehati ya. Nah, saya kaget loh kok bisa gitu ya. Kadang-kadang anak itu hanya pengen ngomong gitu. Ya, ini kadang-kadang kita itu kadang-kadang benar, tapi coba dia kan, oh iya. Akhirnya ya wis, Abi Mami nggak menasehati, dengerin. Lalu dia cerita ternyata apa di Samsung akan ada pengurangan karyawan. Dia kan takut, ya takutnya apa? Dan nanti kalau saya tergeser, apakah saya akan mengecewakan orang tua saya nanti? Akhirnya sama teman saya luar biasa, besoknya di WA dengan bahasa sederhana, ayah dan Abi dan Mami ya bangga dengan kamu. Apapun hasilnya itu yang terbaik. Yang penting kamu tetap berbuat yang terbaik. Wah, terima kasih ya Bi. Jadi anak itu senang gitu. Jadi saat itu kadang-kadang ada ceritanya, ada waktunya anak itu akan hanya ngobrol saja, nggak minta apa Bapak Ibu, dinasehati ya kita diem aja. Kadang-kadang yes sip, mantap, good. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Mulai sekarang dilatih Bapak Ibu, ketika putra panjenengan dapat nilai, apalagi tadi Prof Baji ngomong nilainya misalkan jelek gitu ya, remedi lagi ya. Kan mantap
Coba Pak, nanti latihan gitu Pak, coba Pak. Nanti anaknya gini, mantap gitu, kayak kaget nanti Pak. Ya, saya punya anak yang kedua. Anak kedua saya itu kalau saya gudoin deh, Dek kamu kan pinter matematika. Oh, dia enggak seneng aku gitu. Jadi dia selalu ngomong, dia menolak kalau ada matematika. Tapi saya selalu gudain aja, wih ini pakarnya matematika. Ya enggak. Ya. Nah, ketika dia matematika nilainya dapat saya masih ingat 24 Bu, ya, 24. Ya aku dapat 24. Yes. Saya katakan saya coba gitu. Kenapa? Saya tahu Bapak Ibu. Setiap anak punya kehebatan masing-masing, betul nggih? Nah, inilah yang kita cari nanti. Tugas kita cari kehebatan anak. Nah, anak saya itu hebatnya di ngajinya Bapak Ibu. Ya, ngajinya sudah berjus-jus ya. Makanya saya nggak terlalu banyak. Oh ini memang ada kelebihannya masing-masing, sudah cukup lah ya. Jadi saya nggak akan ngepus banyak. Tapi ketika berbicara tentang hafalan, berbicara tentang ngajinya, wah itu saya mesti masuk dek gak iso dek, ya bisa, ayo ya, wah gitu. Seperti itu ya. Jadi itulah hindari konflik dengan mereka. Dan juga ini Bapak Ibu yang ketiga, jangan suka membandingkan. Sakit Bapak Ibu, betul nggak? Dibandingkan itu sakit tuh. Tadi kalau Prof Banji tadi mengatakan itu bullying gitu, itu bullying gitu bandingkan. Kamu kok nilaimu kok merah gitu, kalah sama dia, sama kakak, aduh sudah wis. Ya. Ini fakta sendiri Bapak Ibu, adik saya, ya, karena mungkin kakaknya dulu saya ini kan kalau kuliah IPK kan di atas 3 waktu itu, di atas 3 kan lumayan gitu. Jadi kalau saya di atas 3 itu selalu jadi percontohan. Sampai hari ini ngomong, kalau adik saya diberitahu jawaban ini, aku nggak koyok emas loh ya, aku nggak koyok emas loh ya. Gitu. Karena memang nggak mau anak itu dibuat banding-bandingan, nggak mau. Ya, maka dari itu panjenengan harus cari, nanti jangan dibanding-bandingkan. Kemudian ketika berbicara turunkan nada. Ya, saya biasanya menggunakan nada yang slow ketika dia lagi down ya, lagi down itu kemudian saya katakan Wesley, ayo semangat lagi. Biasanya kalau gitu masih nutup, enggak ya, enggak mau, terus gue ini mau macam-macam gitu. Tapi pelan ya. Nah nanti ada caranya terakhir itu menghargai pendapatnya, itu pendengar yang baik. Dan yang ketiga, sabarlah melakukannya. Lihat waktu yang tepat. Ini Bapak Ibu yang kadang-kadang nusewu, kita sebagai orang tua lupa apa? Enggak sabaran di sini. Pengennya anak kita berubah. Ketika kita tuturi langsung berubah, gitu ya, jadi lebih baik. Ya, ini yang kadang-kadang kita nggak sabaran. Maka Nabi kita, masya Allah. Tapi sebelumnya, ya, ini ada Ibu Eli Risman, beliau psikolog anak. Ya, kata kunci menasihati anak Bapak Ibu, yaitu ketika orang tua ingin menasihati anak, jangan menasihati anak ketika emosi anak sedang bermasalah. Salah gitu. Ketika dia emosi, kok nilaiku jelek ya, kamu sih nggak belajar loh, tambah ya. Jadi itu tuh artinya emosi anak sedang ini berlaku bagi semua, tapi untuk orang tua khususnya. Kata kuncinya adalah hati senangkan dulu, ya, kemudian otaknya menyerap lebih banyak. Ketika seseorang hatinya senang, maka dia akan menyerap lebih banyak. Nah maka ini contoh kita, masya Allah ya, Rasul kita itu mencontohkan ada 3 waktu nasihat, ya. 3 waktu nasihat menasihati anak. Ya, Rasul kita mencontohkan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Ketika dalam perjalanan, Rasul di situ menasihati seorang anak ketika dalam perjalanan, ya, yang dimana di situ lah dia akan senang. Kenapa perjalanan kan senang biasanya? Dia senang di perjalanan itu, lagi menikmati lah itu masuk itu. Ya, nanti yang baik ya sama temennya ya. Kemarin kami biasanya masukkan ketika kami ngantar ke pondok dulu, ya. Anak saya dua-duanya mondok juga. Ketika saya antar mondok itu, di perjalanan, Dek yang baik ya, Mas yang baik sama temennya. Di sana berprestasi. Nah, itu saya tambah-tambahin ya kan, saya nambahin sedikit kan boleh prestasi ya. Kita biar masuk aja ya, macam gitu. Ya, selain baik kita masuk. Kemudian ketika sedang makan, lagi nyaman. Kadang-kadang kesalahan kita Bapak Ibu adalah menuturi anak, menasihati anak ketika kita di rumah, kondisi lagi bermasalah. Ya, itu nggak nyaman. Sesekali panjenengan belum coba, monggo diajak keluar ya, makan di luar, ajak ngobrol di sana. Apalagi kalau sudah besar.
SMP insya Allah kalau udah SMP sudah enak kok diajak ngomong. Kalau SD memang betul, kalau SD lebih banyak kita mengarahkan ke mereka. Ya, anak SMP itu lebih banyak enak kalau diajak ngomong, lebih Pak, kamu ini, kamu kalau ngambil ini, kalau kemarin ini anak saya yang kelas 9 dia bingung jurusan apa. Ketika dia bingung jurusan apa, saya tinggal ngomong aja, kamu pilih aja. Ayah dulu ya pernah bingung kayak kamu. Ketika ayah dulu ketika kuliah di akhir-akhir bingung. Fisika itu ada 3 jurusan, ada mau listrik, ada mau komputasi, coding, ada yang mau satunya zat padat. Lah yang 2 nggak patut seneng, ayah senengi sama ini, sama yang coding, programmer. Akhirnya ayah berdoa situ, ayah kemudian ya sholat malam, istiqaroh dan lain sebagainya. Nah itulah akhirnya milihnya kok sama Allah ditunjukkan ke sini, ke yang pemrograman. Nah saya cerita seperti itu. Nah kamu coba, kamu kan bingung IPA atau IPS, pilihan di situ, doa minta sama Allah. Saya selalu melibatkan Allah ada di dalamnya Bapak Ibu, biar dia tahu bahwa oh iya wes. Saya nggak akan tunjukkan, saya tahu tapi sebenarnya kemampuan anak saya tahu. Oh dia pintar matematika sebenarnya. Cuman ustadznya ngomong, Zam kamu kan punya hafalan, eman ngambil lo jurusan bahasa Arab. Lah saya tahu anak saya kemampuannya di matematika, gitu loh. Ini kalau bahasa Arab, oh stres dia bahasa Arab terus, gitu ya. Nah karena dia senangnya logikanya main, thinkingnya main. Nah akhirnya saya ngarahinnya gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang nanti ketika anak sedang makan itu lebih enak ya. Sama terakhir ketika anak sedang sakit. Sakit itu ketika kondisi seseorang down, biasanya masuknya lebih enak. Ketika kita down, kita lemah, bener gak? Kita kalau nuturi orang yang lagi high itu kan susah ya. Tapi kalau ketika dia lagi down itu kan lebih enak ya. Gak usah jauh-jauh sahabat kita misalkan sudah dikatakan kamu ngomong, kamu harusnya gini. Kalau dia lagi enggak harusnya gini. Tapi ketika dia down, kita masuk itu, oh iya, maksudnya lebih enak. Karena ketika sakit itu bisa melunakkan hati, betul. Oke. Baik, maka pertanyaannya adalah, bagaimana kalau sudah anak saya ada masalah, ada yang punya masalah, ya? Maka apakah bisa berubah, Bapak Ibu? Insya Allah saya pegang sampai hari ini ayat ini, ya. Surat Ar-Ra'd ayat ke-11, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai ya kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu poinnya. Artinya apa? Allah Maha Adil Bapak Ibu. Allah memberikan kepada kita pilihan, mau berubah apa tetap. Pengen anak-anak kita berubah jadi lebih baik apa tetap, itu terserah, tergantung kita niatnya. Ya, maka dari itu inilah kata kuncinya keadilan itu. Maka bismillah, kita yakin, yes yakin. Insya Allah Allah akan membantu di sana. Dan yang utama Bapak Ibu harus yakin ini. Surat At-Tin ayat 4. Apa bacanya Bapak Ibu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini prinsip yang kedua yang saya pegang. Ya. Sungguh telah kami ciptakan, kami telah menciptakan ya manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Artinya Bapak Ibu, anak kita Bapak Ibu itu adalah karya terbaik Tuhannya. Gak ada anak yang produk. Allah kalau membuat produk itu gak ada produk gagal. Ya, dan apapun kondisinya. Karena Allah ya itu akan menaikkan derajatnya. Setiap orang itu punya kelebihan sedikit dibandingkan yang lain. Tugas kita membantu mencarikan Bapak Ibu ke anak-anak kita. Anakku hebat opo ya? Anakku pinter matematika. Anakku temennya banyak. Bapak Ibu jangan salah ya, teman banyak itu salah satu kehebatan. Namanya interpersonal. Betul ya, Bu Mas Dan? Interpersonal. Dia ini pakarnya psikologi ya. Nah, jadi interpersonal tinggi. Ya, jadi ada anak yang temannya banyak. Ada yang temannya banyak Bapak Ibu. Pernah nggak ada anak ke rumah, wih anak koncone kok, koncone anakku, wah kayak ada yang seperti itu? Ada, angkat tangan boleh, siapa yang tahu? 1, 2 orang, ada yang malu-malu, ada yang tarik lagi gitu. Tapi kadang-kadang yang sepi mungkin gitu ya.
Tapi nggak apa-apa. Artinya kalau banyak temennya Bapak Ibu, itu artinya putra panjenengan hebat secara interpersonal. Orang interpersonal Bapak Ibu, masya Allah, besok kalau cari pekerjaan gampang ya, tinggal ngebel temannya, orang garap mana, gitu ya. Temannya langsung ngomong berurut iki loh, banyak. Saya punya teman interpersonal itu luar biasa itu. Ya, saya waktu itu butuh, HP saya tak jual lah, aku butuh duit waktu itu. Dia langsung ngomong, saya gini, sebentar, teleponkan temennya, aku di barang sampai ini. Ya wes barang kirim nih tempat saya, langsung jadi Pak. Ya, itu orang interpersonal. Kemudian nanti ada putra-putri panjenengan yang suka peliharaan. Ada yang suka peliharaan kayak kucing, ikan, ya kan? Ada. Nah, itu putra panjenengan hebat secara natural. Natural, itu bisa jadi nanti jadi dokter hewan kan? Atau dokter gigi hewan juga. Nggak ada ya gigi hewan, nggak ada ya. Jadi ada, disitulah butuh natural. Ibu saya di rumah, masya Allah, ibu saya di rumah ya. Itu kalau lama dari rumahnya saudara di luar kota 2 hari gitu ya, pulang tuh sambil nyirami ya, nyirami tanamannya, itu sambil ngomong saknoe gitu ya, 2 hari nggak tak sirami, masya Allah. Jadi artinya sambil betul-betul jejak ngomong-ngomongan. Ada yang seperti itu. Berarti panjenengan termasuk naturalnya tinggi. Orang yang natural tinggi itu dibutuhkan nanti di situ. Ya, macam-macam Bapak Ibu. Ada yang senang olahraga. Ada yang senang, sebentar. Ada yang putra-putri panjenengan, ada yang senang ngomongnya banyak nggak di kelas? Ayo, jujur. Ada nggak yang ngomongnya banyak di kelas? Oh banyak ya, alhamdulillah, yes gitu. Ya, Nyinan tak beritahu ya. Saya dulu itu ketika rapotan kayak seperti ini, mama saya itu pasti dipanggil sama wali kelas. Bu, Bigi ini di kelas ngomongnya akeh. Ternyata apa yang terjadi? Sekarang jadi pembicara Bapak Ibu ya. Saya ngisi di mana-mana ya. Ternyata, ini bakat saya ya. Jadi nanti kalau penjara-penjara ngomongnya banyak, yes, alhamdulillah. Anakku jadi trainer keliling-keliling dan gitu ya. Nah, ini artinya kita punya kehebatan. Itu namanya linguistik Bapak Ibu. Kehebatan berbicara di depan. Gak semua orang yang seperti itu. Kemudian juga ada yang hebat secara olahraga. Senang olahraga, kinestetik gitu. Ulangannya welek-elek itu. Saya punya teman satu kelas isinya kalau bal-balan lebih utama bal-balan Bapak Ibu. Ya, ketika besok final sepak bola Piala Suratin, saya masih ingat waktu itu dia bolos Bapak Ibu. Enggak masuk. Mana ulangan? Jawabannya Pak, gampang wis engko tak nyontoh ae gitu. Ya. Nilainya jelek Bapak Ibu, enggak bagus Bapak Ibu. Tapi prestasinya dia sepak bola. Hari ini Bapak Ibu ya, dia jadi pelatih sepak bola Liga 2. Sempat bermain di Liga 1. Ya memang dunianya itu kehebatannya. Ya. Inilah yang sebenarnya kita harus cari. Ya, kita cari kehebatan putra-putri kita. Insya Allah saya yakin putra-putri kita hebat. Setuju? Harus setuju ya. Yang ngomong ini Allah ini. Ini yang firman-Nya Allah ini ya. Awas gak setuju ya. Ini kita harus yakin ini. Anak kita itu anak hebat. Ya, karena ini adalah karyanya Allah yang masterpiece yang luar biasa ya. Maka dari itu Bapak Ibu, apa dan bagaimana? Nah ini saya sebenarnya agak bingung kemarin ditanya. Apa yang harus saya lakukan di era digital? Ya, ini bahasnya banyak. Akhirnya saya cari aja literasi. Ya karena kalau di kami, mohon maaf, Ustaz Herman, nggak ada HP, jadi nggak ada. Kita ngasih HP itu hanya waktu dulu itu Sabtu Ahad itu kita kasih batasi banget itu. Ya, di TV kami nggak menyala, ya, menyala kalau kadang-kadang saya curi-curi malam nonton sepak bola. Ya. Ya, kalau udah enggak, yang nonton Mbah Kung yang di rumah, ya Mbah Kung itu, anak-anak nggak pernah nonton di sana. Ya, jadi kalau yang di sini dikatakan bahwa orang tua yang harus dilakukan orang tua di era digital 1, ini Bapak Ibu dimulai dari diri kita. Di HP orang tua, ya tidak ada konten pornografi. Ya, ini kadang-kadang ternyata di HP orang tuanya masih ada. Ya, maka dari itu ini anak kadang-kadang yaitu akhirnya anak pun yang melihat misalnya atau minimal gambar-gambar yang kurang pas lah. Ya. Nah, maka dari itu kita hilangkan. Kemudian ini Bapak Ibu keluar dari grup WA yang berisi konten negatif, isinya hoax. Ya, sering nggak seperti itu? Banyak gitu. Ya, isinya di situ, apalagi dulu kemarin kan pilpres ya, isinya
calon 1, calon 2, calon 3, ramai terus, aduh saling jelek-jelekan. Saya keluar itu, ramai saya, enggak pas. Ya yang negatif hilangkan, kemudian berteman di media sosial dengan putra-putrinya. Nah ini, Bapak Ibu, mohon maaf, yang nggak punya akun IG, nggak punya akun Facebook, sekarang buat TikTok untuk apa? Untuk ikut gabung sama dia. Biar kita tahu juga, saya itu bukan aktif di IG, tapi saya punya akun IG Bapak Ibu. Saya berteman, ayah followan, ya gitu aja followan gitu, ayo followan, biar saya tahu, oh apa sih aktivitasnya dia. Tapi anak sekarang Pak pinter itu kan, nggak di blog ya, beli 2, dia buat 2 akun, yang satu follow saya, yang satu nggak jelas ya, fotonya nggak ada gitu ya, dia buat 2 itu ternyata. Ini anak-anak sekarang, tapi saya kontrol benar saja dia. Ya, anak-anak sekarang itu cerdas kan. Ya, berteman di media sosial dengan putra-putrinya, kemudian stop main HP saat berkumpul dengan keluarga. Ini betul. Jadi apa yang disampaikan sama Prof Banji tadi betul. Kadang-kadang kita itu ngumpul sudah sibuk gitu. Ya. Saya kemarin, mohon maaf saya nggak nyebut nama mie yang banyak cabangnya besar-besar itu ya. Apa namanya apa? Inisialnya gacuan lah ya. Ya. Saya ikut ke sana, saya lihat kan, wah semua itu duduk itu, ini semua itu semua udah online kan. Jadi udah online, daftar apapun beli itu sudah online semuanya. Digital banget di sana. Wah itu saya tuh ini terus ya satu keluarga diem-dieman gitu. Ya, maka dari itu kalau ketika makan kalau usahakan stop, tahan. Ini yang jadi PR saya di kantor saya juga gitu kadang-kadang ngapunten. Rapat masih gini. Ya, ini ada yang ngomong gini, hasil saya kemarin saya stop, sudah taruh. Rapat taruh dulu. Loh ini ada anak ini ada yang tanya-tanya, stop dulu 1 jam ini. Usahakan gitu. Ya kenapa? Karena ini akan mempengaruhi nanti di situ. Ya, stop main HP saat anak ngajak bermain atau berbicara. Selesaikan, ajak ngobrol sama mereka. Ada teman saya sudah close, pulang dia nggak mau taruh HP-nya, sudah waktu time for family. Nah, ada yang seperti itu boleh. Ya, jadikan media sosial sebagai sarana berbagi inspirasi. Ini Bapak Ibu, kalau aturan main, saya biasanya kasih HP boleh main, tapi hanya hari Sabtu atau Ahad. Tapi karena sekarang mondok, alhamdulillah Bapak Ibu ya, kan dia nggak ada di sana ya. Nah, jadi dia nggak ada. Jadi di pondok sudah nggak ada akses seperti itu. Ya, boleh, tapi kalau di sekolahnya itu pakai laptop tapi tidak. Dan itu laptopnya nggak boleh dibawa pulang, harus ditaruh di sekolah. Itu pun untuk pembelajaran biasanya. Nah, buat aturan kapan main boleh Bapak Ibu, ya, anak boleh memiliki HP sendiri saat usia 13 tahun. Usahakan. Saya sampai hari ini anak nggak kasih HP. Ya. Kalau kemarin yang termasuk yang perempuan yang kecil itu kasihan kemarin teman-temannya pada ngomong drakor Bapak Ibu. Ya, anak-anak sekarang ini drakor sebenarnya cerita tentang arti Korea gitu ya. Anak saya diem saja. Ya. Loh kamu nggak tahu saya kira. Tahu gitu ya. Ya tapi kayak kita kuatin. Gak apa-apa deh. Nggak tahu tapi hafalannya kan lebih banyak kamu kan. Nah, gitu kita kuatin seperti itu. Nah, itu apa aja nggak penting deh. Jadi kita kuatin seperti itu. Nah, maka dari itu inilah batasin ruang. Ini kalau yang sudah membeli paket-paketan. Saya kemarin Bapak Ibu pulang ini ngapunten Bu Masda, kemarin agak slow respon. Saya pulang Sambang, anak saya mondok di Karangasem. Ya, di Paciran Karangasem sana. Kemarin pulang itu di jalan saya lihat ada anak masih kecil SD sudah bawa HP satu dulu, asik. Tak lihat itu mesti main game, ya, Mobile Legends dan itu bawanya. Dan itu tanpa ada orang tua sama sekali. Wah, anak-anak udah bawa seperti daerah Gresik sana udah biasa. Nah ini adalah karena kita nggak ngerti mereka mengakses apa. Nah Bapak Ibu, maka ini yang harus kita selalu ingatkan. Ya, tentang bagaimana kita berdigital tadi. Satu terakhir ada Pak Mutib Khotib, saya senang di sini. Beliau ini guru saya juga, saya banyak belajar kepada beliau. Beliau ini mengatakan bahwa setiap anak itu adalah masterpiece karya agung Tuhannya. Anak kita itu anak hebat Bapak Ibu, ya, karya agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah ada produk gagal di Allah. Kalau anak gagal, saya sering katakan, saya sering Bapak Ibu ke SMP, ke SMA, saya ngisi motivasi ke anak-anaknya. Saya sering, ya, saya katakan apa? Anak-anakku, tugasmu cuma satu, selesaikan jatah gagal. Setiap anak, setiap orang
jatah gagal Bapak Ibu, punya jatah gagal. Tugasmu menyelesaikan. Maka nanti kalau panjenengan putranya kalau tadi Prof Baji mengatakan ketika gagal jangan dimarahi, katakan gak apa-apa, gagalmu masih banyak, tinggal dikit, coba lagi sampai habis kegagalan. Ya, karena kita ingat ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, ketika ada kesulitan maka nanti akan datang apa? Kemudahan. Diulang 2 kali sama Allah. Ya, sama Bapak Ibu, maka inilah kenapa? Karena mereka lah karya agung Tuhan. Anak-anak kita adalah hebat. Yakin, dan yang terutama ini yang saya selalu tekankan terus dimanapun saya ngisi parenting, ya, yaitu anak akan menjadi bintang jika orang tuanya menekan tombol on, semudah kayak on off. Ya, ketika kita ngomong on, maka anak kita itu akan jadi bintang. Ketika kita nggak nyalakan itu ke off, maka anak kita ya nggak akan jadi apa-apa. Artinya apa? Anak kita hebat atau bintang atau tidak bintang tergantung apa? Mindset kita. Ketika kita berpikir bahwa anak kita nakal, oh anakku nggak mungkin iso, anakku nggak mungkin bisa ini. Wah, itu tanpa sadar panjenengan sudah menutup kehebatan si anak tadi. Gak mungkin. Nah sekarang dirubah Bapak Ibu, Bismillah, mungkin bayangkan putra panjenengan bisa seperti itu. Ya, misalkan dia bisa berprestasi, bayangkan aja. Ya, itu salah satu nanti kemampuan kita membuat jadi off ke on-nya ya. Nah, maka ini sesi sharing terakhir saya kenalkan. Yang kiri itu adalah kanan, ya, yang kiri panjenengan itu anak saya yang pertama. Dan ya namanya Azam Rajabila, yang ini Azaira. Ya, alhamdulillah kami memang waktu itu mencari betul polanya kehebatan anak. Ya, saya sering isi parenting, ini saya juga harus belajar ini ya, anak saya hebatnya apa. Ya, salah yang kiri tadi saya cerita sekilas tadi adalah hebatnya di logika matematik. Kalau yang kiri, yang kanan panjenengan ini memang dia hafalan. Alhamdulillah ya. Yang emasnya tahun kemarin itu sudah mengkhatamkan 30 juz, alhamdulillah ya. Sedangkan yang adiknya ini Zaira sekarang baru masuk 17 juz. Ya, Masya Allah. Jadi artinya di sini kita mencoba untuk mencari kehebatannya. Emasnya itu katanya gini, ya aku berat, ya yuk bismillah, kamu kudu iso enggak kamu kudu bisa, tapi masukkan dulu. Ya, akhirnya dia kemarin program Daurah Tahfidz ya, itu sudah tembus sampai 30 juz ya. Alhamdulillah. Dan juga ini sampai diliput juga kemarin ini di salah satu media online, dan adiknya memang punya kemampuan bakat untuk hafalannya. Kemarin lomba di tahun berapa ini? 2021 yang lalu ya, itu lomba juara 1 nasional untuk MHQ di Al-Iman TV. Ya. Bagaimana? Ada yang pengen Bapak Ibu putra-putrinya bisa hafal Al-Quran, angkat tangan. Oh semuanya ya. Masya Allah. Boleh hari ini saya sharing, boleh? Saya sharingkan boleh? Ya. Kebetulan yang ngajar itu kalau saya background saya sama istri itu secara hafalan kami nggak terlalu banyak. Ya. Saya waktu itu juga ikut. Wah enak kan itu. Beliau bapak ibunya pengajar Quran yang dia hafal Quran betul. Oh pantesan anaknya gitu. Waktu itu kami sama istri bisa nggak ide Bismillah. Ya. Kalau saya paling banter 1 juz lah ya. Kalau istri saya 3 juz gitu ya. Akhirnya kita mencoba Bismillah, ayo kita sistemkan gimana. Alhamdulillah ya. Dan hari ini yang paling detail nanti itu adalah istri saya. Istri saya ini yang dampingi betul anak-anak ya. Ketika ayahnya kan nasihati aja ya, ayo semangat gitu ya. Nah itu istri saya yang betul-betul mendampingi ya, dikontrol bagaimana. Boleh saya undangkan istri saya boleh untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana nanti di situ, monggo Bunda Azam boleh maju ke depan. Nah ini saya, wah ini kapan lagi kita berdua ya tampil di depan ya, Masya Allah ya. Oke, sudah itu bisa. Oke Bunda Azam boleh diceritakan bagaimana sih anak-anak kok bisa hafal seperti itu, kemudian bagaimana menanganinya, apakah selama proses apakah selama
proses itu memang lempeng-lempeng saja atau kadang-kadang ada naik turunnya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu, bapak, hari ini sehat? Ini sebenarnya saya ditodong ini gitu. Saya ada jadwal di luar, ternyata tiba-tiba, nah ini kayaknya asik ini lah itu. Kebetulan di sini kita diminta sharing terkait pengalaman kami terkait anak-anak kami sendiri khususnya. Selama perjalanan pasti tidak akan mudah. Satu, butuh perjuangan. Kalau kita melihat tadi secara teori, oh ya gini-gini. Tapi mempraktekannya pun juga ya ada nangisnya, ada bahagianya, itu pasti. Nah, kemudian sebelum menuju kepada teori itu tadi, sebenarnya di sini mumpung ada Bapak juga. Yang utama adalah kita harus diskusi antara Bapak sama Ibu. Kita membuat kesepakatan, misalnya gitu kan. Ada kesepakatan mau dibawa kemana anak kita, mau dibawa kemana keluarga kita. Nah itulah tadi satu. Niatnya apa? Mau dibawa kemana? Yang kedua adalah tekad. Niat dan tekad ini tidak bisa dikesampingkan. Kita ada niat tapi semangatnya kurang, atau kita ada semangat tapi niatnya juga gak jelas. Nah itu. Sehingga kita meminta kepada anak kami, kita memberikan istilahnya pemahaman. Ini pemahaman di awal bahwa apa sih tujuan kita, itu yang utama. Kita memberikan pemahaman sebelum menuju kepada teknik-teknik tadi. Kita memberikan pemahaman supaya apa? Mereka melakukannya ini dengan senang, dengan ikhlas tentunya, tidak ada tanpa rasa paksaan. Karena biasanya kalau anak-anak dipaksa suka apa pembuatan? Nah, itu tidak suka. Kita membuat mereka menjadi senang. Salah satunya ini tadi, contoh kepada anak kami yang pertama. Awalnya dia tidak suka dengan hal menghafal. Sukanya apa? Menghitung. Tapi kenapa kok bisa selesai? Itu tadi kita memberikan pemahaman. Tujuannya apa? Kembali lagi, menghafal itu apa? Manfaatnya apa itu? Kita tanamkan dulu ke dalam dirinya mereka. Baru kita menuju kepada teknik-tekniknya. Seperti itu. Itu. Oke. Kalau yang Zaira gimana? Bunda. Iya betul. Berbeda dengan anak kami yang kedua. Kalau anak kami yang kedua dari awal kita melihat dari karakter, dari bakat, memang sukanya menghafal. Sehingga kita arahkan menghafal yang apa yang harus kita manfaatkan. Seperti itu, sehingga kita mengambil yaitu menghafal Al-Quran. Seperti itu. Oke. Kebetulan ini Bunda Azam ini beliau juga pengasuh di Pondok Pesantren Nailul Hamam. Ya, kebetulan yang bagian putrinya. Nah itu adalah Pondok Tahfidz Jumat Sabtu khusus putri ya di Nailul Hamam sana. Nah ini saya mau tanyakan juga, di sana kan banyak siswanya loh. Nah itu biasanya kalau di sana itu kan ada yang siswanya cepat, kemudian ada yang yang biasa saja atau lambat. Nah apakah pengaruh nggak support orang tua terhadap mereka itu? Iya. Kembali lagi kepada teori yang pertama tadi, yaitu komunikasi. Ya. Di satu sisi mungkin saya sebagai orang tua, di satu sisi saya sebagai pengajar. Ini sangat mendukung. Jadi sangat dibutuhkan komunikasi antara orang tua dan gurunya dengan pengajar. Di sini saya mintanya itu apa biasanya? Keterbukaan. Baik orang tua maupun gurunya sama-sama melakukan kerjasama. Tahu, oh karakter si A ini seperti apa, otomatis penanganannya akan berbeda dengan anak si B. Saya kasih satu contoh, salah satu santri saya, dia sekarang sudah baru masuk kuliah. Jadi masuk pondok itu mulai awal SMP, awal SMA. Jadi dia dulu sempat mondok di SMP, kemudian tidak betah, tidak kerasan di pondok tahfidz itu, kemudian meminta kepada orang tuanya untuk keluar. Kemudian masuklah di pondok yang tempat saya mengajar itu. Nah kemudian di sini saya tanya, kenapa kok tidak kerasan di pondok yang lama? Kenapa? Yaitu masalah pertemanan. Dan itu sangat lumrah, apalagi tingkat SMP. Teman itu adalah segala-galanya, teman itu segala-galanya dan sangat mempengaruhi. Sehingga mau tidak mau, alhamdulillah orang tuanya ini aktif komunikasi dengan saya.
kemudian istilahnya curhat nih, kalau ibu itu curhat, menyampaikan kakak saya gini. Akhirnya saya mengikuti karakternya seperti itu. Kalau karakter seperti ini, maka cara hafalannya seperti ini gitu. Itu diskusi, anaknya saya panggil, kamu sukanya apa, nggak sukanya apa. Nah, pentingnya komunikasi. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 4 tahun nih, dari awal kelas 10 sampai sekarang baru masuk kuliah, sudah 22 juz. Alhamdulillah gitu. Memang ya ini harus sabar, karena dia juga anak tunggal ya. Saat ini anak tunggal, ada manja-manjanya Pak. Ada manja-manjanya. Dan orang tua ini Masya Allah, yang ibunya waras, bapaknya lemah. Biasanya gitu nih, bapak-bapak kalau sama anak putrinya lemah. Gitu. Sehingga terkadang kalau ada masa-masa malasnya gini, bapaknya terus kapok, nggak apa-apa gini. Ibunya nggak mau. Nggak bisa Pak, gini. Ada orang tuanya yang otot-ototan gitu. Sampai pernah ibunya ini ke rumah, nggak ke pondok, tapi ke rumah saya. Ayolah, saya minta tolong dibantu gini, disemangati. Saya tuh nggak telaten gitu. Karena apa? Di rumahnya ada bapaknya yang melemahkan. Sedangkan ibunya ingin menguatkan. Ini butuhnya kerjasama kedua belah pihak. Kemudian juga komunikasi dengan guru. Jadi harus banyak faktor. Ada komunikasi ya, banyak faktor. Jadi support orang tua penting ya. Masya Allah ya. Itu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini putra-putrinya dimudahkan untuk belajar Al-Quran ya. Kemudian kenapa kok seperti itu? Terima kasih Bunda Azam ya atas sharingnya ya. Terima kasih, Masya Allah ya. Kita beri aplaus yang meriah. Wow, Masya Allah, amazing ya. Kita lupa aplausnya ya. Baik, kenapa? Karena orang tua yang akan diberi mahkota jaya kelak di akhirat ketika mampu mengantarkannya anaknya Pak menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah kita semua aja. Amin, gitu loh Bu ya. Baik, salah satunya juga menghafal Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Tujuan yang utama adalah satu. Saya masih pegang kata-kata ini. Ya, ketika kita menjaga agamanya Allah, ketika kita menjaga Al-Quran ini, ketika mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka insya Allah ya kita akan dijaga oleh Allah. Maka ketika anak-anak kami kita tanamkan, wes kamu butuh bisa Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan kalau mampu. Ya, itulah nanti kita akan apa? Biar dijaga sama Allah. Gitu nggih, Bapak Ibu. Terima kasih. Cukup nggih? Ya, alhamdulillah. Kayaknya udah sampai jam 10 gitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa kami bagikan. Ngapunten ya jika ada salah kata yang kurang berkenan ya. Kami akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Bunda Azam. Untuk selanjutnya boleh ada sesi tanya jawab. Jika dari para bapak ibu monggo ada pertanyaan, kami persilahkan. Oh, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan Ustadzah sudah memberikan kami wawasan dan ilmu. Semoga kami juga diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan pada hari ini. Pertama yang saya mau tanyakan, tadi di awal Ustadz itu sudah memberikan kami slide anak yang hebat, ada orang tua yang hebat di sana. Di dalam pikiran saya itu langsung pasangan, karena dari awal sampai akhir itu pun yang disampaikan itu adalah orang tua yang lengkap. Dan di sana yang ditampilkan adalah anak laki-laki dan seorang bapak. Kita semua tahu bahwa kondisi Indonesia saat ini adalah fatherless. Apalagi COVID yang kemarin itu semakin banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian dalam pemaparan tadi pun yang menjadi contoh adalah keluarga Lukman. Seperti itu Ustaz. Saya mau kembali pada
pada tema ini bahwa membangun karakter Islami pada anak dengan rentetan yang tadi sudah disampaikan, rasanya kok ada poin yang belum lengkap. Lalu bagaimana bila seorang anak itu kehilangan sosok ayahnya? Kalau secara fisik tentu akan berbeda, kehilangan ayah secara fisik dan secara mental, karena ada juga keluarga anak-anak yang memiliki ayah secara fisik tetapi secara mental dia tidak ada. Nah, kalau kedua-duanya tidak ada, bagaimana membangun karakter itu di era yang sekarang ini? Sementara kita tahu bahwa leadership, karakter, khususnya seorang anak laki-laki yang memang harus dibangun oleh seorang ayah, apalagi dengan kelemahan ibunya secara psikis itu di dalam komunikasi. Semoga saya mendapatkan jawaban itu, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, pada umur berapa sih, Ustaz, kita bisa menganggap bahwa kelebihan yang kita lihat pada anak kita ini itulah bakatnya? Karena seperti tadi Ustaz bilang, ternyata ayahnya mengatakan dia kuatnya di sini, tetapi yang kita anggap bahwa dia kuat di situ, ada bagian yang dia ternyata lebih kuat di situ lagi. Nah, itu pada usia berapa kita bisa memastikan bahwa itulah bakatnya yang sesungguhnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya keren, Masya Allah ya. Memang yang saya sampaikan di depan tadi itu adalah yang tanda kutip idealnya gitu ya. Orang tua, bapak dan ibu ada di situ, support di situ, apalagi dengan kondisi yang saat ini. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana ketika mengalami kondisi fatherless tadi, ya kan nggak ada seorang ayah, ya. Memang Bapak Ibu idealnya seperti yang disampaikan. Tapi faktanya saya punya beberapa teman-teman saya yang sampai hari ini fight, ya, teman-teman yang sampai hari ini bisa dikatakan ya profilnya itu ya bagus-bagus. Ya, salah satunya memang Bapak Ibu, ya kita harus mencarikan ya. Atau biasanya gini, dia punya guru. Ada guru yang membimbing dia. Terutama yang dikatakan Prof. Banji itu saya menarik awal tadi. Ada guru yang begitu menyentuh hati. Saya pun juga berubah gratis, saya ngapunten. Saya bukan anak yang dulu pinter langsung jadi, enggak. Saya dulu termasuk tipe madesu, tahu nggak madesu? Masa depan suram gitu ya. Karena saya dulu nilai saya mesti remedi terus, ya. Bapak saya ngapunten, bapak saya nggak pernah memberikan pendidikan pada saya, nggak pernah memberikan semacam kayak ngajarin nasihat. Bapak saya sibuk bekerja luar biasa. Saya baru sadar sekarang, nggak apa-apa sih punya bapak ternyata luar biasa, ya. Ibu saya selalu menasihati saya terus waktu itu. Saya nggak waktu itu nggak punya sama, tapi ketika waktu itu saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya ikut guru saya cerita nasihati itu masuk di sini, ya. Kemudian apalagi ketika pas ngaji, kemudian ada masuk ini, wah ini lebih kuat lagi. Maka itu yang artinya kita bisa mencoba membantu mencarikan, artinya gini, siapa guru-guru yang bisa untuk mendampingi? Ada nanti insya Allah ada, dan saya yakin itu ada. Dan ketika seseorang itu punya pegangan yang pas, ya. Apalagi kalau menurut saya, kalau sudah mulai kita arahkan ke masjid, sejak kecil kita ajarin ke masjid, insya Allah di masjid itu berkumpul orang-orang yang lurus lah di situ. Itu mungkin yang secara teknisnya seperti itu. Jadi teman saya itu punya, akhirnya dibina oleh ayah angkatnya, dan ayah angkat ini luar biasa pengganti ayahnya. Ya, jadi dia akhirnya survive terus sampai hari ini. Nah, ini yang saya katakan, memang betul ketika ngapunten, ketika terjadi perceraian, terjadi yang tinggi luar biasa, kayak kasihan ini. Saya tuh sering ngomong dengan anak-anak, saya tuh konselor juga, ya. Anak-anak curhat ke saya, ada kehilangan betul, ya, ada yang kehilangan betul. Itu ketika orang tuanya sudah berpisah. Mungkin di hadapan dia nggak apa-apa, mama papa bisa nggak apa-apa, tapi hatinya itu kasihan. Saya betul-betul banyak itu. Maka dari itu ketika seperti itu biasanya problemnya banyak. Ketika anak ini butuh pegangan. Maka dari itu ketika kami ngisi biasanya acara parenting seperti ini,
Ini nggak mungkin Bapak Ibu. Saya biasanya ngisi, saya pernah ngisi 600 orang tua, ya ada 600 orang sama anak ini, ya satu sekolahan. Habis itu setelah itu dikumpulkan Bapak Ibu, orang tua ketemu anaknya, ya orang tua ketemu yang ada orang tuanya itu, wah nangis. Lah yang sendirian nggak ada orang tuanya datang itu diam gini. Oh saya langsung waktu itu saya panggil gurunya, bu tolong dampingi langsung. Langsung mau balik kelas yang dapur dirangkul seperti ini. Oh itu ada sesuatu yang hilang. Ini yang kadang-kadang kita yang nun sewu ya, artinya di sisi lain ketika perceraian tinggi itu korbannya sekali lagi banyak memang anak-anak itu betul-betul dalamnya. Kalau ngomong ke depan kita sih biasanya enggak apa-apa ya gitu. Tapi anak itu. Nah, tapi memang anak butuh panutan itu. Ya syukur-syukur nanti kalau sudah ada panutan mobil seperti itu. Ya itu Ibu mungkin ya jawaban pertama, ngapunten mungkin saya belum bisa memuaskan hanya secara jawabannya. Tapi itu pengalaman saya berdasar pengalaman kami dan berhubungan dengan anak. Yang kedua tadi tentang kapan kita menebak bakat gitu. Ini menarik Bapak Ibu. Ya. Sekarang sebenarnya toolnya banyak. Tools untuk menentukan bakat anak itu banyak. Panjenengan bisa ikut tes sidik jari, ya kan? Itu sejak kecil sudah ketahuan. Tapi bisa jadi ya ada yang zong ya, ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ya itu harus dipilih memang. Kemudian saya biasanya kalau melihat bakat anak, memang kalau untuk SD itu masih rentan naik turun. Tapi kalau sudah kelihatan Bapak Ibu ketika SMP seperti ini. Kalau panjenengan lihat SMP seperti ini, nanti si anak ketawanya di mana? Saya ambil contoh. Salah satu teman saya di Jember. Beliau waktu itu cara menentukan bakat anak itu adalah dengan apa? Bakat itu berasal dari suka Bapak Ibu. Tapi suka belum tentu bakat. Tapi bakat pasti berada di suka dulu. Dan maka dari itu ketika anaknya suka sesuatu, ya pengen renang, ayo renang, ternyata hanya satu kali saja. Oh bukan ini. Ya, ketika si anak ini pengen, ya aku pengen belajar ini, dibelikan apa? Terakhir ketemu Bapak Ibu. Apa bakatnya Bapak Ibu? Ketika dia minta dibelikan catur, diberikan catur, kemudian sama bapaknya ini diberikan catur, dia sepenang. Berjam-jam itu sampai diberikan bukunya itu asik dia belajar sendiri. Ternyata anak ini punya bakat catur, akhirnya diikutkan klub-klub catur. Ketika klub catur ini akhirnya ketahuan dia juara-juara di mana-mana. Nah, digosok seperti itu. Kami Bapak Ibu, cerita saya anak saya yang tadi, Azza. Itu bakatnya sebenarnya logika. Dia seneng soal kalau diberikan matematika, buku matematika dikerjain dulu Bapak Ibu. Dikerjain dulu itu habis itu soal itu. Tapi ngapunten, sekolahnya waktu itu SD-nya nggak pernah jarang gosok. Sekali lagi, kehebatan anak itu harus digosok Bapak Ibu. Kayak apa? Permata itu digosok biar celingnya kelihatan bagus. Nah ini nggak pernah digosok di sana. Lomba-lomba dia jarang diikuti. Memang sekolahnya nggak fokus di situ. Sekolahnya Quran waktu itu. Apa yang terjadi? Akhirnya ini nggak berkembang. Ketika dia ikut lomba matematika waktu itu dia gagal. Aku kalah ya. Tapi ketika dia ikut PAI, dia ikut Quran, dia juara. Akhirnya anak citra dirinya beda. Dia ngomong, aku kayak pinter nih ini ya. Aku kayak, tapi saya tahu hatinya nggak di situ, hatinya di sini dia, di logika matematiknya dia. Gitu. Tapi saya katakan nggak apa-apa, itu bagus. Jadi nggak apa-apa kamu gitu. Tapi hatinya nggak bisa dibohongi Bapak Ibu. Saya sampai kemarin tuh tadi ya kemarin waktu saya tanya milih jurusan itu, saya katakan nih, kalau kamu ada buku bahasa Arab sama buku matematika, mana yang kamu pilih? Di situ saya ngomong gitu aja. Dia waktu itu ya matematika ya. Ya karena hatinya di situ. Ya, tetapi dia agak ragu lah matematika aku nggak pernah berprestasi di situ gitu. Karena apa? Karena dia prestasinya dapat citra dirinya dari ya PAI dan agama seperti itu. Ya ada di situ. Maka itu Bapak Ibu kadang-kadang kita memang harus selektif. Kita lihat. Saya biasanya memang ada kuesioner, ada juga saya eksplorasi kemampuan anak saya. Monggo nanti panjenengan eksplorasi. Jadi memang tugas kita mencarikan. Kadang-kadang nang saya mungkin anak-anak sampai SMA itu nggak ngerti bakatnya. Kamu hebat mau apa? Saya tanyakan gitu. Jawabannya, aduh apa hebatnya? Saya kayaknya nggak hebat apa-apa. Lu bayangin SMA lu nggak tahu kehebatannya. Saya tanya, lu pada kamu lu anak SMA 3
Anak SMA 3 ngomong ke saya, ya itu saya nggak bisa apa-apa Pak. Loh ya apa sih kamu mengalahkan ribuan orang untuk masuk ke sini. Artinya ada yang salah dengan dia. Ya, nah maka dari itu kita nyoba pelan-pelan. Kamu mencari, mengeksplor itu butuh waktu, ya. Monggo, insya Allah nanti putra panjenengan ketemulah ya, eksplornya apa. Kelas berapa putranya? 8. Kelas 8 ya. Dia biasanya kelas 8 mulai. Dia nyamannya di mana? Nyamannya di mana? Gini, saya seneng musik, ya. Tapi ketika saya pegang alat musik, ya, gitaran, saya main aja gejreng-gejreng saja. Ketika saya kena not balok, saya kesulitan, saya taruh, jadi saya nggak bakat di situ. Tapi ketika dia dikasih tantangan yang lebih tinggi, dia asik Bapak Ibu, dia suka tambahan, ya itu berarti bakat itu ada di situ. Itu gampangannya begitu. Saya biasanya, wah dia ada. Saya biasanya cari 3 kehebatan anak kita dulu. Apa ketiganya dulu? Dari 3 itu mana yang paling dominan? Nah kita masih khusus. Ya, anak saya termasuk yang pertama itu sebenarnya saya tahu matematika, cuman nggak pernah digosok gitu. Kalau pulang ke rumah itu mesti sama bundanya belajar matematika. Ya asik gitu. Tapi di sekolah nggak perlu digosok. Ya sudah. Saya katakan ya sudahlah. Tapi yang penting kamu harus yakin seperti itu. Nah dia kita masukkan seperti itu. Gitu Bu. Oke, ngapunten. Jadi kalau itulah beberapa kita bisa sharingkan di sini. Ya, nggak cukup. Ada lagi? Cukup deh. Nanti jangan nggak pulang-pulang nanti ya. Ada rapotan ini katanya ya. Monggo. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Bigi dan Bapak Ibu semuanya. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Bigi. Kami persilakan. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar kurang lebih 1 jam 30 menit ya, mulai di materi awal saya tadi. Apa-apa yang kita pelajari hari ini kita niatkan semuanya untuk kebaikan demi keluarga kita tercinta, amin ya. Dan juga tetap di sesi ini kita berdoa semoga apa yang kita pelajari ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada anak-anak kami ya Allah untuk selalu kuat mengemban amanah sebagai generasi-generasi Islam yang hebat ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Ketika di era digital ini ya Allah, jagalah dia ya Allah, karena Engkau lah yang Maha Penjaga ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.